Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat Isya, Tarawih dan Witir Masjid Nusabil, yang semoga bapak-bapak dan ibu-ibu para hadirin, uda-uda, uni-uni, apa, andeh, uncu yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap doa, hajat dan munajat kita Allah kabulkan, dan dosa-dosa kita yang dahulu, sekarang dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang sudah memberikan kesempatan kepada kita terayun tangan telangkah kaki kita menuju masjid ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan, baik berupa amal jariah, amal ibadah dan amal soleh, semua dicatat jadi satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan ya Allah, adapun judul ceramah pada malam hari ini adalah istighfar. Apa? Istighfar. Istighfar artinya adalah permohonan ampun kepada Allah. Maka konsep istighfar ini akan kita sampaikan dalam bentuk teori dan dalam bentuk amaliyah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, apa itu istighfar dan kepada siapa kita beristighfar dan bagaimana manfaat serta keutamaan istighfar dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini yang akan kita jelaskan. Istighfar ini adalah sesuatu kebutuhan mendasar kita sebagai makhluk kepada Khalik. Kebutuhan yang sangat fundamental dari seorang manusia yang penuh dengan dosa kepada Tuhannya. Oleh karena itu, apabila ada manusia yang karena kesalahannya kemudian mereka tidak minta ampun atas kesalahan itu kepada Tuhannya, maka Allah marah. Allah tidak suka dengan orang-orang yang tahu dia bersalah lalu dia tidak minta maaf, tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, sebagai dasar awal dalil pengungkapan tentang masalah ini, seperti yang Allah katakan di dalam surat 47 surat Muhammad di ayat ke-19. Apa yang Allah katakan? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallab wallahu ya'lamu. Astagfirullah. Jadi Allah meminta kita untuk memperbanyak istighfar. Inilah manusia. Saya sampaikan ayatnya, lalu ada kelupaan. Saya sebagai manusia, apa yang saya lakukan? Beristighfar. Apa saya tidak tahu ayat itu? Saya tahu persis ayat itu. Karena kita membicarakan tentang istighfar. Karena Allah menyuruh kita mengucapkan istighfar berulang-ulang. Karena di dasarnya Rasulullah SAW tidak kurang beristighfar dalam sehari semalam itu 75 kali sampai 100 kali. Rasulullah seorang yang maksum, yang terpelihara dari salah dan dosa, beliau pun meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lalu istighfar yang mana yang akan kita baca ini? Permintaan ucapan yang bagaimana yang disunnahkan oleh Rasulullah? Karena ada banyak sekali kalimat-kalimat yang kita dengarkan, dan saya mohon maaf saya tidak menemukan dasar tentang masalah ini. Apabila kita mengucapkan istighfar tadi, yang namanya istighfar kan kita minta ampun, tahu salah, tahu diri kita, tahu keliruan kita, apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan.
Lalu apa yang terjadi? Kalau istighfar itu diucapkan dari hati yang paling dalam, lalu kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Zuknya dapat. Kita tahu kesalahan kita. Biasanya akan gampang keluar air mata kita ketika kita beristighfar. Tetapi ada istighfar, mohon maaf, tapi dalam bentuk didendangkan. Ini yang saya nggak dapat zuknya itu. Apa dalam bentuk didendangkan ini? Yang saya dengar di tempat saya itu, ini kalimat istighfar katanya, cuma agak didendangkan. Tapi saya nggak dapat rasanya. Kita kan minta ampun. Kita tahu salah kita sama Allah, tahu kekeliruan kita. Tapi dalam bentuk didendangkan, ada iramanya gitu. Astagfirullah. Terus? Berarti Bapak dan Ibu tahu kan? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Itu sambil main handphone bisa istighfar itu. Tapi zuknya apa? Rasanya, feel-nya dapat gak? Gak dapat. Karena kita meminta ampun, kita punya salah, kita punya dosa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita punya kekeliruan. Dosa apa yang tidak keluar dari mata? Dosa apa yang tidak keluar dari mulut? Dosa apa yang tidak keluar dari seluruh anggota tubuh kita? Yang pada akhirnya nanti semua diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasul yang mengingatkan, manusia itu tempat salah dan dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Maka setiap anak cucu Adam, setiap manusia itu punya salah dan dosa. Sebaik-baik mereka yang bersalah dan yang berdosa adalah yang meminta ampun kepada Tuhannya. Ibu bapak, kalau kita punya salah kepada Allah, beristighfar, minta ampun, Allah akan ampuni. Kenapa? Karena Allah maha pengampun lagi maha pemaaf. Sebanyak apapun dosa kita memenuhi langit dan bumi, sebanyak bintang di langit, sebanyak buih di lautan, sebanyak itu dosa kita, Allah akan ampuni. Siapa yang akan Allah ampuni? Yakni orang-orang yang mau minta ampun kepada Allah. Ada orang yang bersalah, ada orang yang berdosa, tapi tidak pernah beristighfar, tidak pernah meminta ampun kepada Allah, tidak mau bertobat kepada Allah. Nah, pada kelompok ini bukan orang yang akan berhak atau mendapatkan keistimewaan ampunan dari Allah. Makanya istighfar. Istighfar itu bukan hanya kalau lagi dapat dosa besar aja, bukan. Setiap waktu zikir kita istighfar. Makanya di dalam adab literatur adab berdoa Bapak dan Ibu, kan kita kalau berdoa itu disunahkan kan mengangkat tangan. Ada yang angkat tangannya seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang begini. Kira-kira yang benar yang mana itu? Yang begini, yang begini, yang begini. Yang mana yang benar? Dalam hadis Rasulullah adalah mendekatkan kedua tangan sejajar dengan dadanya. Kan begitu kan? Tapi ada tidak orang yang berdoanya di atas lutut? Tangannya di atas lutut gitu. Ada. Cobalah kalau lagi ada pengajian ustadznya baca doa, itu kadang-kadang jamaah tangannya di atas lutut semua. Enggak ada yang begini. Makanya kalau dalam berdoa itu angkat tanganmu. Angkat tanganmu seperti ini. Kenapa? Karena Allah malu apabila tangan kita turun dalam keadaan kosong. Tapi ada orang yang tidak serius berdoanya, tangannya di atas lutut. Pernah lihat kan? Ada orang doa di atas lutut. Jadi dia, kan Allah pengen lihat juga, ini serius apa enggak sih? Karena orang minta, orang yang butuh sesuatu kelihatan keseriusannya dalam berdoa. Nah, di dalam literatur ada berdoa itu diajarkan kita. Jangan meminta sesuatu to the point langsung. Apa yang dilakukan? Membaca puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Sebut nama Allah banyak-banyak. Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Sabur. Itu adab dalam berdoa. Perbanyak salawat atau membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sebelum kita meminta,
pujian sudah, salawat sudah. Sebelum kita minta urusan kita disunahkan untuk mengakui kesalahan kita terlebih dahulu dalam berdoa. Maka saya kalau berdoa Bapak Ibu, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kenapa kita perlu mengakui kesalahan kita? Karena kita tahu diri tidak pantas kita meminta sesuatu yang banyak. Sementara ibadah kita masih jauh panggang dari api. Solat subuh sering kesiangan. Sedekah masih kurang. Puasa masih asal-asalan. Kita tahu kesadaran kita. Tidak akan mungkin Allah berikan sesuai dengan keinginan kita. Maka kenapa doa Nabi Adam Rabbana Zolamna ini penting? Karena memang penting dibaca sebelum kita meminta hajat kita. Kenapa doa Nabi Yunus ini penting? Karena kita mengakui kesalahan kita. Pernah enggak di dalam berdoa itu kita langsung ngakui setiap kesalahan kita detail? Pernah enggak? Biasanya kalau kita berdoa itu kita ngomongnya, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Nah, kita pengen pengakuan dosa ini kepada Allah detail. Ya Allah, dosaku banyak ya Allah. Dulu ya Allah, aku pernah mencuri ya Allah, rumah si anu, duit si anu. Ngomong aja sama Allah. Dulu pernah berzina ya Allah dengan si anu, dengan si anu. Pernah enggak kita berdoa begitu kepada Allah? Setahu saya jarang kita yang ngaku kesalahan kita sama, walaupun Allah tahu kesalahan kita. Tapi kan kita penting menyampaikan itu kepada Allah. Dan Allah akan mengukur kemampuan kita. Makanya Bapak dan Ibu, perbanyak membaca istighfar. Karena istighfar ini sangat penting sekali lagi dalam kehidupan kita. Dosa yang mana dulu yang akan diampuni Allah? Disebutkan dalam keterangan para ulama, yang istighfar ini hanya menggugurkan dosa-dosa kecil saja. Tapi kalau dosa besar, tidak cukup dengan istighfar. Harus ada yang namanya taubat. Taubatun nasuha. Berjanji tidak akan mengulangi lagi, lalu memperbaiki segera. Ini kepada Allah. Kalau kepada Allah mah urusannya ya kesannya agak gampang. Istighfar, memperbaiki diri, tidak melakukan kesalahan yang sama. Cuma persoalannya adalah kalau kita bersalah kepada manusia. Tidak bisa dengan istighfar. Kalau sama Allah kita bersalah minta ampun, selesai. Tapi kepada sama manusia, tidak bisa Pak. Mungkin ada ucapan kita yang menyinggung perasaan orang lain. Yang mungkin ada ucapan kita yang mungkin menyebabkan orang itu berselisih gara-gara kita. Tidak bisa kita cukup dengan, ya Allah ampuni aku ya Allah, ibu itu pernah berantem gara-gara aku ya Allah. Tidak bisa. Kenapa? Karena harus nemui orang tadi. Harus jumpa dengan orang tadi. Temui, Bu, mohon maaf ya Bu, saya pernah ngomongin ibu dulu. Habis ngaji, ibu pulang, saya ngomongin ibu dulu. Saya minta maaf ya Bu. Berani tidak ngomong begitu? Karena nanti apabila ternyata di mahkamah Allah, disidang oleh mahkamah Allah, dipertontonkan semuanya, dan benar tercatat ada kesalahan itu, dan orang yang pernah kita gibahi tadi belum memaafkan kita, maka apa yang terjadi kepada diri kita, amalan kita akan diambil oleh dirinya. Makanya kenapa setiap kita berjumpa dengan teman, dengan siapapun, maka kita ucapkan maaf-maafan ya, kalau ada saya salah, mungkin selama ini kan ada yang tersinggung dan lain. Cuma masalahnya kadang cuma waktu momentum lebaran doang kita minta maaf. Habis itu kambuh lagi. Hari pertama lebaran itu, maka saya lihat tadi ada status teman di Facebooknya itu. Dalam beberapa hari ke depan akan terlihat wanita katanya begitu. Makhluk yang terkuat di muka bumi ini minta maaf waktu lebaran. Ya saya mah, tapi menurut ibu itu pas gak sih? Ibu selalu minta maaf gak sama suami Bu? Bu, minta maaf. Kami pun kalaupun ibu tidak minta, kami sudah memaafkan Bu. Tenang saja ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, perbanyak istighfar, apalagi di malam-malam akhir di bulan Ramadan. Kan sunnahnya membaca apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh.
Ini pengakuan diri Bapak dan Ibu. Ya Allah, ya Tuhan, kami ini banyak salah, kami ini banyak dosa ya Rabb. Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kita tidak pengen Bapak dan Ibu kembali kepada Allah dalam keadaan dosa yang teramat banyak. Makanya ketika ada orang yang sudah meninggal, lalu walaupun ini tidak ada dalam hadis manapun dijumpai, tapi kita lihat di tradisi masyarakat, kalau ada orang yang meninggal, dia mau disolatkan atau mau dikuburkan, apa? Ada ustadz yang ngomong begini, tolong Bapak dan Ibu, ini almarhum khair, kan ada yang bilang begitu kan? Baik, baik. Supaya apa? Supaya nanti semua kesalahan kita sudah kita kesalahan si almarhum sudah dimaafkan. Makanya dalam hidup itu jangan bawa dendam, jangan bawa kebencian. Kenapa? Matinya kita pun nanti orang akan memaafkan Bapak dan Ibu. Sekali lagi, kalau kita ini momentum menjelang Lebaran, saya ingin menyampaikan kita minta ampun kepada Allah atas semua kesalahan dan dosa kita, tapi jangan lupakan kita juga punya salah kepada ayah dan ibu kita. Kalau ayah dan ibu kita masih ada, maka jumpai mereka, temui mereka. Ya kan? Mak, Pak, minta maaf. Yang namanya anak itu tetap salah. Karena mereka orang tua kita. Tapi yang terjadi saat ini apa? Orang tua kalau tidak minta maaf sama anaknya, ntar dulu kata anaknya. Emak yang salah katanya. Jangan. Kalau tidak ada mereka, kita tidak akan pernah ada. Sesalah-salahnya mereka, tolong kalau masih ada, tolong berbuat baik kepada mereka. Kalau landa ado baru taraso. Paham? Bu, landa ado baru taraso. Kalau ayah sudah pergi, ibu pun sudah pergi, apa yang kita rasakan? Kehilangan kedua orang tua kita. Maka kalau mereka masih ada, elok-elok sajalah laku sama mereka. Jangan pernah membentak, jangan pernah mengkucilkan mereka. Yang namanya orang tua, mohon maaf, ayat yang mengatakan wa man nu'amirhu nunakisu fil khalqi afala ya'qilun. Mereka itu dikembalikan seperti awal mula diciptakan, maka lebih banyak lupanya. Kadang ada orang tua, ayahnya ngomong sama anaknya, kamu siapa? Saya Ahmad Pak. Ahmad siapa? Kan anak bapak. Oh, 5 menit lagi nanya lagi, kamu siapa? Coba kebayang nggak sama kita tuh kalau orang tua kita punya yang begitu. Sebentar ini minta makan, atau minta makan lagi. Terus apa yang dibayangin? Kayak gini capek Pak ngurusin bapak, udah taruh di panti jompo aja dah. Ya Allah Karim, jangan. Ya, doakan mereka. Tapi kalau mereka sudah tidak ada, apa yang terjadi? Lakukan yang terbaik, doakan mereka. Mudah-mudahan kebaikan mereka menjadikan hidup mereka husnul khatimah. Kemudian kalau kita berhubungan tidak baik umpama dengan tetangga, dengan saudara, cepat-cepatlah minta maaf. Tidak boleh kita membawa dendam dalam hidup. Orang manusia itu Bu, jeleknya ya, dia marahnya sama seseorang. Tapi giliran kucing orang itu lewat depan rumahnya, dilemparin tuh. Ini kucing siapa? Kucing sanu. Oh, tidak boleh lewat rumah. Dilempar, ayamnya dilempar. Itu sifat manusia itu begitu. Makanya Allah tahu, Allah Maha Pemaaf setiap kesalahan kita. Yakinlah Bapak dan Ibu, satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah cuma satu, syirik. Sementara dosa-dosa yang lain Allah akan ampuni selagi kita mau minta ampun dan bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan amaliah kita selama bulan Ramadan, doa-doa kita, permohonan ampun kita, istighfar kita kepada Allah selama bulan Ramadan ini insya Allah menggugurkan setiap dosa-dosa kita. Tolong saling memaafkan apapun kesalahan kita, dan siapapun yang meminta maaf ataupun yang tidak minta maaf kepada kita, tolong berikan maaf. Bayangkan Bapak dan Ibu, kalau sekiranya dosa itu punya rasa, punya warna, punya bau, bayangkan apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kan Allah tutupi setiap kesalahan kita. Setiap kita berbuat dosa keluar bau tidak enak di badan. Bayangkan berapa kotornya diri kita. Tapi Allah tutupi itu semua. Maka caranya gimana yang harus kita lakukan? Tutupi pula aib dan kesalahan orang lain. Jangan buka aib orang. Kita seringkali ngomongin orang, tapi giliran orang ngomongin kita sakit tidak? Sakit.
maka kita pun punya aib. Allah akan tutup. Siapa yang mengasihi di bumi, yang di langit akan mengasihi. Siapa yang saling memaafkan di bumi, maka yang di langit pun akan memaafkan. Mudah-mudahan Allah berikan setiap yang terbaik untuk diri kita, dan insyaallah Allah memberikan catatan yang terbaik juga untuk diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Akhirnya saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.